Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini luar biasa. Yatim piatu jadi ratu. Luar biasa. Yatim piatu jadi ratu. Saudara, ini hal yang sangat spektakuler yang dicatat oleh Alkitab. Tidak semua peristiwa di zaman itu dibukukan pengkanonan. Tidak semua, karena disaring oleh Roh Kudus, disaring oleh Bapa di surga. Nah, saudara, kita melihat bagaimana dari yatim piatu, tidak ada papa, tidak ada mama, bisa menjadi ratu. Dan satu karyanya yang besar yang membuat orang Israel ada sampai hari ini adalah karya dari seorang perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki yang dipakai Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita akan mengetahui bahwa perempuan juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi perempuan-perempuan kita harus berbangga dan kita harus siap kalau kita juga dipakai Tuhan. Karena bukan cuma laki-laki yang dipakai oleh Tuhan, kita perempuan. Ini satu rahasia surga yang luar biasa. Di dalam kitab Ester pasal yang kedua, ada rahasia-rahasia surga yang Tuhan mau bukakan. Tuhan mau kita menjadi berkat, dan kita mau kita mempraktikkan firman Tuhan ini. Dan memang Allah tidak anti dengan jabatan. Sekali lagi, Allah yang kita sembah tidak anti dengan promosi. Tetapi yang Allah tidak suka kalau orang Kristen, orang-orang percaya Kristus, setelah sudah dipromosikan Tuhan, lupa akan Tuhan. Amin. Ya, Ester pasal 2 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, Ester diangkut menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskannya atasnya. Saudara, kadangkala manusia melupakan kita. Saya banyak kali mempelajari bagaimana Yusuf ketika dia ada di dalam penjara. Juru minum sudah melupakan dia. Tetapi Tuhan yang kejar juru minum ini. Demikian juga dengan raja ini. Dia tadinya sudah lupa, dia tidak bergerak mencari penggantinya, tetapi Roh Kudus selalu bergerak untuk kebaikan kita. Mari kita katakan bersama, Roh Kudus selalu bergerak untuk kebaikan kita, untuk supaya kita dipromosi, naik jabatan, naik pangkat, naik, keuangan naik. Saudara, yang ada di Makassar ini, Beni apa ya namanya, pengusaha Tionghoa
yang membangun musola terbesar di seluruh Indonesia. Ternyata dia beragama Kristiani. Di mall yang ada di Makassar, ya Ibu Gembala coba lihat di mall mana itu? Ya, orang Chinese. Dan dia membuat satu sejarah yang indah di seluruh Indonesia. Rekor yang berapa ribu musola ini menampung ribuan orang. Musola khusus perempuan, musola khusus laki-laki. Bedman. Ya, kapasitasnya dari musola ini ada untuk perempuannya dan ada untuk musola untuk laki-laki. Ini adalah satu karya yang ukiran-ukirannya, kaligrafinya berasal dari Timur Tengah. Dan yang lebih hebat, karpetnya dipesan langsung dari Turki. Wow. Musola terbesar termewah di Indonesia. Bahkan orang-orang berkata, ada ustadz yang berkata musola ini bukan lagi musola karena sebesar masjid. Musola di lantai 3 di mall apa ya yang di Makassar ini. Nah ternyata saya ambil garis bawahnya, saya ambil kesimpulannya, di akhir zaman ini memang perlu tidak dapat disangkal, promosi dari Tuhan penting, keuangan itu penting. Memang punya orang yang salah jalan karena sudah jadi kaya raya, so lupa Tuhan. Karena sudah dapat jabatan tinggi, so lupa Tuhan. Tetapi Benny Lukman ini seorang Chinese, ya, Abu Janda sampai membuat di YouTube-nya bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi saya tidak mengangkat tentang bahasa dari Abu Janda ini, air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi saya mau tarik positifnya. Ketika dia diberkati dengan luar biasa, dia menjadi berkat bagi seluruh Indonesia ini. Musolanya jadi ada tempat cuci air wudhunya, ada bentuk-bentuk Aladin. Pokoknya megah, mewah, terbesar di seluruh Indonesia. Karpetnya tidak tanggung-tanggung dari Turki, dibawa langsung ke Makassar, Mall Puyogo atau apa ya, saya belum hafal mallnya. Dan kalau tidak salah di lantai 3. Jadi promosi di akhir zaman ini perlu kita miliki, perlu kita minta dengan Tuhan, asalkan saya mau kasih tips. Kita buat janji dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya diberkati, saya akan lihat pekerjaan Tuhan. Saya dan Ibu Gembala berkata, Tuhan, kalau channel YouTube ini diberkati Tuhan, kami mau lihat pendeta-pendeta berkekurangan, kami bangun gereja 200 dan kami mau berbagi Tuhan. Kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri. Walaupun belum tercapai, tetapi kami percaya doa untuk kemuliaan nama Tuhan 100% keyakinan kami dijawab Tuhan. Walaupun waktu tidak bisa menjamin, tetapi keyakinan kami pasti Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Kapasitas dari musola itu Ibu Gembala boleh lihat. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih,
Ayat yang pertama dalam Ester pasal 2 ayat pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan muka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Ayat 2. Maka sembah para biduanda raja bertugas bagi Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara elok rupanya. Ayat 3. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaan, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja. Wow, ini pertandingan nasional. Seluruh gadis yang ada di kerajaan ini, seluruh gadis yang ada contoh di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi kasih perwakilan 3 orang, diutus ke istana. Siapa yang akan dipilih oleh Bapak Presiden? Contoh. Karena sistem ini hanya untuk kerajaan. Kalau sistem republik, sistem demokrasi tidak ada. Dan dipilih, diseleksi siapa yang tereliminasi. Dan ini hal yang sangat-sangat selektif. Kalau saudara baca susunan-susunan dari raja, Alkitab mencatat, menjabarkan terperinci, selektif sekali untuk menjadi ratu. Ada tahap-tahap, ada proses-proses. Bahkan mereka 12 bulan digembleng. Wow. Dikasih wangi-wangian. Pokoknya dipersiapkan sehingga raja berkenan kepada siapa dia memilih. Karena ini gadis yang terbaik. Gadis anak dara. Ya, anak dara ini biasanya yang masih perawan. Hal itu dipandang baik oleh raja dan lakukan demikian. Ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ayat 6. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekoyah Raja Yehuda. Seorang buangan ini ada rahasia yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk saya sampaikan malam ini. Banyak kali orang-orang pilihan dijauhkan Tuhan dari yang namanya kenyamanan. Dijauhkan. Ternyata rohani bertumbuh tidak boleh karena kenyamanan. Rohani akan menjadi kuat untuk kemuliaan Tuhan kalau tidak dalam keadaan nyaman. Contohnya
kadangkala seperti Esther ini. Karena dia yatim piatu, dia punya mentalnya mental baja. Dia punya perjuangan seorang pahlawan. Bukan mental kerupuk. Bukan pemudi yang gampang menyerah. Bukan pemudi yang gampang kalah. Pemudi yang tangguh. Saudara, kalau saudara masih dalam kenyamanan, banyak kali mujizat tidak terjadi. Amin. Kalau saudara dalam keadaan baik, keuangan lancar terus, mujizat tidak terjadi. Tetapi Allah menguji kita di saat kita dalam kekurangan, di saat kita dalam terjepit. Seperti lagu berkata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Banyak kali di saat kita tidak berdaya, kita dibuang, kita tidak dianggap di dalam keluarga, kita disepelekan oleh Daud, disepelekan oleh papanya. Ketika ada pemilihan sebagai raja, Daud tidak dianggap. Daud disuruh jaga terus domba. Banyak kali yang Allah pakai manusia dari keterbatasannya. Musa kalau bicara kalau kita orang sudah lari dulu, baru yang pergi. Gagap. Kalau di Indonesia, asis gagap. Ya, itu karena memang perannya dibuat-buat. Tapi Musa ketika Tuhan mau panggil dia menyelamatkan bangsa Israel, dia berkata, Tuhan, aku kan ini enggak fasilida, gagap Tuhan. Makanya Harun dipanggil untuk mendampingi dia. Tapi ternyata seiring dengan perjalanan, Musa hebat. Musa mampu puasa 40 hari, 40 malam, yang sama persis dengan Yesus. Asalkan untuk kita mau diangkat oleh Tuhan, buat janji. Buat janji. Tapi bukan janji cinta. Beta janji, beta jaga. Itu janji cinta. Tapi ini janji untuk kalau Tuhan angkat, kalau Tuhan promosikan, lihat pekerjaan Tuhan. Lihat orang-orang susah di sekeliling kita. Timothy Ronald, saya dengar dia punya podcastnya. Dia berkata bahwa komitmen dia dengan Tuhan, kalau dia sudah jadi triliuner, dia akan bagi-bagi sembako. Dan tadi saya buka di TikTok, dia mempersembahkan kurban sapi yang sangat besar. 1 kalau tidak salah. Dan dia merasa bahagia. Tidak heran dia menjadi triliuner. Semua mata tertuju kepada pemuda yang bernama Timothy Ronald. Triliuner.
Kenapa? Dia punya janji dengan Tuhan, dia tepati. Kenapa sesungguhnya banyak orang Kristen yang tidak tercapai cita-citanya? Bohong. Kalau kita ini semua maunya miskin terus, saya nggak yakin. Mari jujurlah, jujurlah padaku. Jujur pada Tuhan bahwa manusia semuanya mau sukses, berhasil, jadi miliarder, asal kita mempermuliakan nama Tuhan. Pengusaha Chinese Benny Lukman, dua susun kalau tidak salah, pokoknya kapasitasnya ada yang ribuan, yang besar sekali kapasitasnya, berapa ribu, dan dia punya kapasitas untuk musola untuk khusus wanita, ada 2 dia bikin di mall. Kalau mau dipikirkan, ngapain bikin di mall? Karena kalau sistem Chinese, 1 kali 1 meter itu sudah berarti sekali. Sewanya berapa? Kalau dikasih sewa. Dan disinilah ternyata saya tarik satu kesimpulan, orang Kristen yang mau jadi berkat, Tuhan mau, Tuhan berkeinginan, Tuhan membuka tangan, Tuhan membuka pendaftaran di sorga. Karena terlalu banyak mata saya melihat, ketika dia baru diberkati, sombongnya minta ampun. Tuhan tidak percaya orang sombong. Dan Alkitab tidak pernah menulis orang sombong diberkati Tuhan. Justru Allah menentang orang congkak. Ayat 6. Mordekai ini yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekoya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Saudara, saya juga pernah mengalami di SD 2 kali tidak naik kelas. Teman-teman SD bully, Fani tidak naik kelas, tidak naik kelas. Ada banyak orang orang Indonesia, survei membuktikan terlalu banyak suka sibuk dengan orang lain, tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Betul atau betul? Kalau orang-orang bule, mereka fokus dengan kerjanya sendiri, untuk orang lain tidak. Makanya banyak orang bule berhasil. Ya, jadi pembuangan. Yatim piatu mah tidak enak, serba berkekurangan. Mau sekolah di sekolah yang baik, tidak ada biaya. Bahkan ada yang lagi viral, dia sampai mencuri pisang dan diarak di kampung, dikasih permalukan. Tetapi banjir bantuan datang karena mereka berbelas kasihan. Nah, yatim piatu ini sangatlah tidak enak. Banyak anak yatim piatu itu tidak percaya diri. Banyak anak yatim piatu itu mental miskin melekat kepada mereka. Banyak anak yatim piatu jarang untuk jadi pemimpin. Jarang kita dengar jadi orang kaya. Jarang menjadi berhasil. Tetapi bagaimana kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita ini
Kita minta Tuhan yang tuntun tangan kita. Tuhan yang genggam tangan kita. Orang boleh menyepelekan kita. Orang boleh berkata, "Enggak mungkin dia mau berhasil." Saya dulu waktu masih kecil, ada keluarga saya yang berkata, Om Sampel pi anak ini banyak yang saraf lemah, gampang jadi gila. Tetapi waktu membuktikan ternyata tidak benar. Yang berkata keluarga dekat sendiri. Perkataan yang melemahkan. Ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Orang yang selalu dipandang sebelah mata. Orang Yahudi dari sekian juta tidak ada yang berhasil. Ini satu hal yang sangat penuh perjuangan besar. Ayat yang ketujuh, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Berbahagialah engkau yang mengangkat anak yatim piatu, yang sering membawa korban di tempat yatim piatu. Kami waktu dulu 6 tahun lalu sempat mau membuat panti asuhan, tetapi tidak berlanjut. Sudah ada nama, karena keuangan tidak ada. Tetapi saya ingat hari ini, ternyata karena maksud kami mulia, mau membuat panti asuhan, Tuhan percaya dengan kami. Amin. Mordekai ini saya boleh katakan dia adalah pemeran utama. Lewat dia, Esther boleh muncul menjadi seorang ratu. Lewat peran dari Mordekai, Esther boleh menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Haman mau membinasakan. Dia sudah siapkan uang emas, perak untuk membinasakan. Tetapi dia sendiri yang dibinasakan oleh Tuhan. Kesimpulannya kita bisa ambil, kalau dulu bertepatan dengan orang Yahudi dalam pembuangan. Tapi kalau kita sinkronkan dengan zaman sekarang ini, gereja harus kita topang. Pelayanan harus kita majukan. Nama yang harum di seluruh Indonesia, Benny Lukman boleh terkenal. Ada ustadz yang memposting, yang boleh berkata, menjadi terang ini Benny Lukman ini. Yang tadinya saya tidak kenal siapa ini Benny Lukman. Tetapi lewat kecanggihan teknologi, lagi viral di hari-hari ini. Abu Janda memposting, buser-buser yang lain memposting. Karena apa? Karena Benny Lukman mengasihi orang yang tidak seiman. Kalau seiman mah itu mah biasa. Tetapi dia membuat bukan sembarangan musola terbesar di Indonesia. Karpetnya dikirim langsung dari Turki,
dipesan langsung dari Turki. Kaligrafi-kaligrafi yang ada, ukiran-ukiran dari Timur Tengah langsung. Pokoknya saya melihat, wow, keren habis. Mewah, lux. Dan saya percaya nama Tuhan ditinggikan. Ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Saudara, ini pertandingan yang super ketat. Siapa yang akan dipilih raja? Dan ternyata raja memilih Esther menjadi ratu. Dan kalau kita lihat perjalanan dari Esther ini, dia bisa seluruh dunia membaca dia. Di mana saja Injil diwartakan Esther, ada banyak perempuan-perempuan bernama Esther. Dan rata-rata yang menamakan Esther, saya boleh lihat cantik semua. Karena Esther ini ada maksud Tuhan. Banyak orang Kristen kenapa pekerjaannya mentok, bahkan turun. Dulunya dia naik pangkat, sekarang non-job. Dulunya dia orang kaya, sekarang jadi orang miskin. Karena alasannya satu, salah mempergunakan kepercayaan Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau kita bisa jadi kaya, berhasil, sukses, jabatan tinggi, Tuhan mau kita mempergunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seperti Esther. Dia rela pasang badan. Di zaman Raja Ahasiweros ini, raja yang paling ketat yang dicatat dalam Alkitab. Bahkan ratu sendiri untuk berjumpa dengan dia takut-takut. Karena peraturan pada zaman ini, kalau raja tidak berkenan, cuma dua bisa ditemui, atau hukuman mati. Raja yang paling ketat, raja yang paling tidak sembarangan. Sampai-sampai Esther berkata kepada seluruh orang Yahudi, mari kita puasa 3 hari. Esther tahu persis suaminya raja, dan Esther ikut berpuasa. Mungkin orang dokter berkata, aduh Bu, ibu kayaknya tidak bisa mengandung. Pak, Bapak kayaknya tinggal setengah tahun ini, Bapak sudah meninggal. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, percaya hanya Yesus yang sanggup menolong. Perkataan manusia belum tentu itu akan terjadi. Perkataan manusia. Tetapi perkataan raja di atas segala raja pasti akan terjadi. Saya tidak menyangka banyak kali yang dipromosikan Tuhan di dalam Alkitab, orang yang tidak disangka-sangka. Ini yatim piatu. Yatim piatu jarang sekali saya lihat berhasil. Karena mereka sudah terbentuk mental miskin. Tetapi lewat firman Tuhan, saudara, kau ada yatim piatu yang mendengar firman ini, jangan minder, jangan kecil hati. Yesus kita, Yesus yang besar. Dia sanggup melakukan apa saja. Dan ternyata penghalang berkat untuk kita tidak diberkati. Esther 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut
dan sujud kepadanya. Maka sangat panaslah hati Haman. Oh, gila hormat. Alkitab berkata, janganlah kamu gila hormat. Dari ini dia sudah mau merancangkan kejahatan. Bukan cuma Hama, bukan cuma Mordekai, seluruh orang Yahudi dia benci. Kebencian ini saya dapati banyak di dalam Alkitab. Dan di akhir zaman ini, maaf bicara, bukan cuma jemaat biasa. Kalau jemaat biasa ada kebencian, namanya jemaat biasa, ya kan, wajar. Tapi kalau dia penatua, syamas, pelayan, wakil gembala, apalagi gembala. Kebencian itu salah satu penghalang terbesar untuk kita diberkati. Salah satu penghalang utama untuk Tuhan mau promosikan kita. Dan berita Beni Lukman ini viral, naik daun. Kita belajar seperti pemuda-pemuda yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Karena mereka mau berbuat kebaikan, mengambil sampah-sampah di sungai. Mereka sampai tembus ke istana Presiden Prabowo. Kalau kita mau mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, saya mau lihat gereja saya. Gereja saya sementara membangun. Gereja saya ada program membutuhkan uang. Asalkan Engkau memberkati saya. Dan pengalaman kami, jangan tunggu kaya. Jangan tunggu berhasil besar. Apa yang ada pada kita dulu? Tanggal 23 baru lewat, akan ada ini. Ada jemaat yang mengundang seluruh sekolah minggu untuk mendapatkan bingkisan. Ada jemaat juga yang setiap minggu memberikan bingkisan di anak-anak. Sekecil apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pemandangan manusia kecil, tapi saya mau katakan pemandangan surga, pelayanan sekecil apapun tetap besar di mata Tuhan. Kalau manusia dia lihat, oh cuma kostor, cuma guru sekolah minggu, cuma kasih snack kecil. Tapi pemandangan raja di atas segala raja besar. Makanya apapun tugas gereja, tugas pelayanan, kalau saya suruh kepada anak-anak, saya lihat mukanya. Kalau mukanya tidak senang, saya tegur. Tolong ya, kalau mengerjakan pekerjaan di dalam gereja, usahakan smile a man, senyum. Itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan tanpa sebab Esther jadi ratu. Dan di balik Esther ditulis dalam Alkitab namanya. Tetapi kalau saya mempelajari, ketika Esther tidak ada bapak dengan mama, Mordekai yang tanggung jawab, Mordekai yang membesarkan, Mordekai yang menafkahi, Mordekai ketika pemilihan seleksi ratu, Mordekai pantau, dia tanggung jawab penuh, dia perhatikan 100%. Jangan kita angkat anak kita tidak mau tanggung jawab. Dan mari, di zaman sekarang ini, kita lihat gereja yang memerlukan bantuan kita. Gereja adalah fasilitas utama yang ada di dunia ini untuk menyelamatkan banyak orang. Kita lihat hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhannya. Karena hamba Tuhan dengan gereja sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Yang lain lagi kalau kita lihat pendetanya sudah banyak uang,
tapi dia tidak mau salurkan, yaitu mungkin kita sendiri yang mau memberi atau tidak, itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi selagi kita lihat, seperti kami di Pondok Daud, 200 gereja, kami punya visi misi untuk membangun 200 gereja. Tidak ada uang kami di tabungan untuk memperkaya diri. Dan saya percaya janji kami ini, visi misi kami ini untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, untuk bertemu dengan Ester 4 ayat yang ke-7, dan Mordekai menceritakan kepada segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Petinggi yang ada di kerajaan waktu itu, dia sudah siapkan perak yang sangat banyak untuk pembinasaan. Banyak kali saya temui, ada banyak orang Kristen tidak mau melihat pendeta itu maju. Kebencian, bahkan saya katakan sampai 15 tahun pendeta itu benci kepada kami. Kok bisa? Tetapi sebaliknya di pikiran kami, sedangkan anjing kami sayang, anjing. Kalau dia tidak ada makan, kadang-kadang saya masih makan ikan, saya tidak kasih habis. Aduh, ada anjing 2 saya ini, saya harus kasih makan. Apa lagi manusia? Betapa kami mengasihi manusia yang ada di muka bumi. Mau dia suku apa, agama apa, kami tidak mau bermaksud untuk menyakiti. Ester 4 ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka Mordekai pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester padanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berlawanan dengan undang-undang. Dan saya mau berkata, mari kita pasang badan untuk pekerjaan Tuhan. Kamarudin Simanjuntak, salah satu pengacara yang banyak membela gereja. Dan kalau boleh, ada pengacara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika gereja mau dieksekusi, penutupan gereja, padahal surat lengkap, legalitasnya terjamin. Mari kita berani pasang badan sesuai dengan jabatan kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Kita berani pasang badan. Ester berkata, kendati ini bertentangan dengan undang-undang, kalau toh saya mati, biarlah saya mati. Ini yang namanya pasukan berani mati. Inilah yang membuat Ester Tuhan entar sampai menjadi ratu. Kalau seandainya hati Ester pengecut, kalau seandainya hati Ester pengkhianat, pasti Ester tidak menjadi ratu. Di akhir firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita berani pasang badan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang mau like, oh nanti pendeta Fani mau terkenal, saya mau bagikan, nanti pendeta Fani terkenal. Inilah yang membuat kenapa banyak sekali orang Kristen tidak diberkati. Karena apa? Tidak saling mendukung. Pekerjaan Tuhan channel ini bukan milik kami. Yesus adalah owner, kami adalah hamba. Kami cuma pekerjanya Tuhan, hamba, budaknya Tuhan. Jadi sekali lagi saya baca ayat yang terakhir.
kalau saya mau baca semuanya, bagaimana orang Yahudi merdeka, tidak lagi dijajah. Orang Yahudi tidak ada lagi yang mau membunuh, membinasakan orang Yahudi. Karena Esther berani pasang badan, dia berani datang kepada raja, dia berani minta perlindungan kepada raja. Ayat ini sangatlah menjadi ayat pokok kebenaran firman Tuhan. Dua ayat ini, ayat yang terakhir, Esther 4 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan, pergilah kumpulah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ini puasa orang Kristen. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Jadi undang-undangnya ketat sekali, enggak sembarangan. Sampai-sampai Esther suruh berpuasa semua orang Yahudi. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, diperbuatnya tepat seperti yang diperintahkan Esther kepadanya. Kolaborasi antara dua sepupu. Sepupu rasa orang tua, ada sepupu rasa orang lain, ya kan? Anak bersaudara tapi saling menjahati. Yang satu tidak senang kalau sepupunya naik, begitu naik dicungkil, kasih turun lagi. Tetapi Mordekai, dia adalah teladan utama, pemeran utama. Lewat kontribusi dia, kalau seandainya dia tidak pelihat, kalau seandainya dia tidak nafkahi Esther, tidak mungkin dia jadi ratu. Dan Mordekai adalah pahlawan yang luar biasa. Dia tidak berkata, Esther, oh saya kan sudah ongkos kamu, kasih dong saya rumah mewah. Tidak. Yang ada di hati dan pikiran Mordekai, dia mau supaya orang-orang Yahudi diselamatkan. Mari berdoa bagi bangsa Israel. Yang belum suka berdoa bagi bangsa Israel, berkat-Mu bisa saja berkurang. Tapi saya percaya kalau kita suka mendoakan Israel, mendoakan pelayanan, pembangunan gereja, mendoakan presiden kita, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pendoa syafaat, doa puasa itu terkandung pendoa syafaat, karena lewat berdoa puasa sudah mendoakan raja. Dan sekali lagi berulang-ulang, Tuhan suruh saya untuk mengkampanyekan pendoa syafaat. Sekali lagi Tuhan suruh kami secara khusus bangun pendoa syafaat, dirikan di channel ini. Walaupun saya tidak tahu siapa-siapa yang sudah ikut berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk presiden, wakil, menteri. Dan kita berdoa supaya semua korupsi di Indonesia ini terbongkar oleh doa-doa kita. Jadi sekali lagi, kalau kita mau diberkati, buat janji, Tuhan, kalau saya mau diberkati, saya tidak akan melupakan pekerjaan Tuhan. Saya mau membangun pekerjaan Tuhan sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati channel YouTube ini, semua yang sudah menonton, yang sudah mempraktikkan firman Tuhan, yang sudah turut berkorban, like. Cuma jari-jari kami yang bekerja, bukan bekerja keras. Kami komen, kami tidak mandi darah, kami tidak seperti Esther, nyawa adalah taruhan. Dan Esther boleh berkata, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Ini adalah pahlawan wanita yang luar biasa. Bahkan salah satu yang dipercayakan oleh Tuhan,
tercatat dalam kitab dari 66 kitab, salah satunya Ester, karena rata-rata penulis yang menulis di dalam Alkitab lewat ilhaman Roh Kudus adalah seorang laki-laki. Tetapi kali ini Ester adalah penulis dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami menjadi Ester-Ester di akhir zaman, Mordekai-Mordekai di akhir zaman, orang di belakang layar. Walaupun kami bukan nomor 1 seperti Mordekai, dia ada di barisan nomor 2, tetapi lewat kontribusi dia, lewat peran dia, seluruh orang Israel tidak jadi dibinasakan. Mereka hidup sampai hari ini oleh karena jasa dari Mordekai dan jasa dari Ester. Biarlah kami berjasa untuk kemajuan gereja kami, di mana kami bergereja saat ini. Haleluya, amin.